Jadi guys, dalam menghadapi permasalahan virus corona atau COVID-19 ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan alat pemeriksaan cepat atau Rapid Diagnostic Test atau disingkat RDT. Nah, apa sebenarnya RDT ini? Apa perbedaan antara RDT dan juga PCR yang telah dilakukan sebelumnya di Maluku, yaitu pemeriksaan swab tenggorok, kemudian dikirim hasilnya ke Jakarta, dan kemudian ditunggu hasil pemeriksaannya. Nah, RDT ini adalah pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan menggunakan sampel darah. Darah itu diambil, kemudian dilakukan pemeriksaan. Lama waktu pemeriksaannya ialah berkisar 15-20 menit, jadi sangat cepat untuk diketahui hasilnya. Tapi hasilnya tidak akurat. Kenapa dikatakan tidak akurat? Karena hasil pemeriksaan dari RDT ini ialah Rapid Diagnostic Test ini dia hanya mendeteksi imunoglobulin atau antibodi dalam darah, dan dia tidak mendeteksi virusnya, tapi dia hanya mendeteksi antibodi. Dan antibodi yang muncul ialah antibodi IgG atau imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Antibodi ini dia biasanya muncul jika tubuh itu sudah terinfeksi virus, dan antibodi ini dia akan bertambah jumlahnya untuk melawan virus. Nah, bagaimana sampai antibodi itu bertambah jumlahnya? Ialah butuh waktu sekitar 7 hari atau 1 minggu sampai muncul gejala, dan antibodi bertambah jumlahnya. IgG dia bertambah jumlahnya sekitar 1 minggu setelah seseorang terpapar virus, dia terinfeksi, muncul gejala 1 minggu, kemudian baru IgG muncul. Antibodi muncul, baru dapat dilakukan pemeriksaan. Nah, kapan kita tahu bahwa kita dapat lakukan pemeriksaan? Ialah ketika seseorang telah memunculkan tanda dan gejala setelah 1 minggu kurang lebih terpapar infeksi virus corona. Gejala yang muncul ialah demam, batuk, sesak nafas, baru lakukan pemeriksaan. Baru IgG-nya muncul setelah 1 minggu atau setelah muncul tanda dan gejala tersebut. Kemudian hari kelima setelah muncul tanda dan gejala, baru IgM-nya muncul. Jadi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan RDT saat seseorang baru saja terinfeksi, karena akan menghasilkan hasil negatif palsu, karena di situ belum ada antibodi yang muncul. Sekalipun orang tersebut sudah terinfeksi, karena di hari pertama atau hari setelah dia terinfeksi, di mana dia belum memunculkan gejala, di situ antibodinya belum muncul. Kita hanya bisa melakukan pemeriksaan ketika seseorang sudah memunculkan gejala seperti demam, batuk, atau nyeri menelan, nyeri tenggorokan, atau sesak. Nah, kemudian bedanya dengan PCR ialah PCR di sini lebih akurat, karena PCR atau polymerase chain reaction ialah pemeriksaan dengan menggunakan cairan atau lendir yang ada di tenggorokan dengan melakukan swab tenggorok, kemudian melakukan pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction dengan dilakukan dengan alat-alat lab tertentu yang sangat terbatas, dan batas waktu pemeriksaannya ialah bisa 24 jam sampai berhari-hari. Jika dari tempat yang jauh dan ada jumlah banyak sampel yang dibutuhkan untuk pemeriksaan PCR, maka harus antre, dan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi PCR memang sangat mahal juga, lebih mahal daripada RDT, dan butuh pemeriksaan yang lama, jadi hasilnya keluar lama. Jadi memang PCR ini dia langsung mendeteksi virusnya, dan dia lebih akurat dibandingkan dengan RDT. Jadi ketika seseorang sudah menunjukkan hasil positif pada RDT, kita belum langsung dapat mendiagnostik, karena itu tidak dapat mendiagnostik bahwa dia ini mengalami virus corona atau positif menderita COVID-19 atau tidak, karena RDT ini dia hanya dapat mengecek antibodinya sudah muncul atau belum, karena bisa jadi saat pemeriksaan misalnya dia demam, batuk, itu bisa jadi antibodinya muncul itu bisa jadi memunculkan positif palsu, bukan dari virus COVID-nya, tapi bisa juga untuk dia deteksi virus-virus lain, seperti misalnya saja dia sakit DBD. Jadi jangan sampai seseorang ini dia demam karena sakit lain, lalu dia punya antibodi positif, lalu orang-orang sudah menjudge dia atau langsung mendiagnosis dia menderita COVID-19. Tidak, dia bisa saja positif palsu untuk menderita atau terinfeksi virus lain seperti DBD. Jadi harus dilakukan pengecekan ulang lagi atau pengecekan lebih lanjut dengan deteksi antivirus melalui PCR tadi. Itu yang lebih akurat untuk deteksi apakah dia ini positif mengalami COVID atau menderita COVID atau tidak.
Jadi guys, terlepas dari keakuratan antara rapid diagnostic test atau RDT dan juga pemeriksaan swab tenggorok, di mana memang RDT tidak seakurat pemeriksaan swab tenggorok yang langsung mendeteksi virusnya. RDT ini dia hanya mendeteksi antibodi, jadi lebih baik untuk dilakukan screening ketika seorang yang mengalami gejala atau PDP dia datang dengan gejala-gejalanya, lakukan screening, kemudian dinyatakan dia PDP ataupun suspek COVID-19, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan. Itu harus lakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorok dan pemeriksaan PCR. Kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah atas segala upaya yang telah dilakukan untuk memerangi permasalahan COVID-19 ini. Dan memang saat ini di Maluku belum dibagikan atau tersedia alat pemeriksaan RDT untuk pemeriksaan COVID-19 ini di seluruh rumah sakit ataupun puskesmas, tapi kita harus tetap waspada, tetap berhati-hati dalam memerangi permasalahan atau penyakit COVID-19 ini. Ya, semoga kita semua selalu dilindungi dan tetap sehat-sehat. Kita tetap berdoa, tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bernutrisi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berjemur di matahari pagi jam 10 pagi ataupun jam 4 sore.